Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah mampir, udah datang lagi di ngobrol horor kali ini. Seperti biasa masih ada Bro Ayung, ada kita berdua gitu. Jangan bosan-bosan dengan kita berdua. Gimana bro, layangan kemarin bro? Asik. Kemarin kan ceritanya ya habis main layangan ya. Alhamdulillah dia bisa naik, terus bagus juga naiknya antang di atas. Aku untuk layangan segede itu emang dari kemarin kan kita nungguin angin kencang. Susah kalau buat naikin. Iya belakangan soalnya beberapa hari ini udah mulai turun hujan dan anginnya hilang gitu ya. Anginnya cuman angin-angin gitu aja dan nggak terlalu kencang. Oke, balik lagi ke tujuan awal kita berada di sini. Itu ceritanya kita mau ngobrol horor gitu ya, yang sebenarnya tuh seringnya nggak horor-horor banget gitu ya. Dan ya silakan Bro Ayung, Bro hari ini lo ada cerita apa? Tapi biasanya kan lo mau ini dulu kan, mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya, benar. Kapanpun, dimanapun saatnya gitu. Ya udah diwakili aja. Enggak kan kayaknya nggak asik, nggak fasih gitu. Ya terima kasih Mas Riam atas waktu dan tempatnya, atas kesempatan naikin layangannya. Nah ini aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Iya. Nah, kali ini langsung ya Bi? Langsung aja. Emang apaan lu ada cerita apaan kali ini? Ya, kali lu dapat dari mana nih ceritanya? Ya, ini lu dapat aja cerita soalnya. Iya, ada cerita dapat dari seorang kawan sih. Kawan lama tapi ceritanya ya masih agak gres sih, tapi nggak terlalu lama banget. Artinya kisah itu terjadi di 2 tahun silam Bi. Oh, belum lama lah ya. Masih Jadi dulu ya. ini kisah dari Mas Jainuri. Mas Jainuri itu ya pria berkeluarga tentunya ya. Lahirnya Januari kemungkinan ya. Jainuri. Ya bisa jadi seperti itu. Kalau enggak ya Maret atau April terserah wis kata dia. Nah, dia itu memiliki keluarga kecil tentunya. Dia punya seorang istri sama anak yang paling gede itu sekitar SD. Aku nggak mau ngomongin duduk di bangku, nggak enak. Duduk di Pokoknya kursi. iya, dia itu kelas 2 SD. Sementara yang kecil-kecil itu kecil-kecil berarti kan 2. Ada 3 orang anak, yang 2 itu masih setahun kurang Bi. Kembar. Setahun kurang itu mereka kembar, tapi yang duluan keluar itu perempuan. Beda bapak. Beda enggak beda Oh, bapak, sama beda ya. ibu ya enggak Sama ya. kembar. Satu Jadi bapak satu ibu. iya, cuman beda berapa menit atau detik lah, nggak tahu aku. Yang jelas mereka kembar, kakaknya yang perempuan gitu. Oh, beda jenis kelamin ya. Iya. Dan memang dia mengamini itu semua. Dia dikaruniai, udah dia pengen punya anak satu lagi, tahu-taunya dikasih kembar. Nah, dia itu bekerja sebagai seorang tukang kayu Bi. Jadi ya bikin kusen-kusen atau bikin pengrajin kayu. Ya pengrajin kayu. Jadi ada dulu dia pernah di Jepara sana, akhirnya kan keluaran sana mungkin diaplikasikan di sini untuk masalah ukir-mengukir, ya udah bagus lah banget begitu. Ilmunya udah cukup dan dari apa yang dia kerjakan itu banyak yang suka. Selama berapa tahun itu hasilnya akhirnya dia bisa pindah dari rumah orang tua istrinya. Tadinya kan kerjanya di rumah orang tua istrinya. Ikut mertua gitu. Ya, akhirnya dia bisa bikin rumah sendiri begitu ya. Itu nggak pakai tukang, bikin sendiri gitu. Iya. Ya enggak pakai tukang. Oh, pakai tukang. Bikin rumah Mas Jainuri begitu ya. Iya. Nah, itu ada tanah kaplingan yang ngangsur tadinya begitu. Nah, terus akhirnya dibikin rumah yang kecil-kecilan, yang penting ada tanah yang agak luas buat kerja. Buat kerja. Iya. Pokoknya awalnya saya itu bahagia banget Yung. Nah, aku dikaruniai anak kembar, sehat-sehat, terus sekarang tempat kerjanya juga enak. Kalau dulu itu sering ya orang namanya numpang sama mertua. Kadang kita mau anak nangis padahal cucunya dia aja kita nggak enak. Padahal anak ya lumrah nangis. Apalagi kembar, neneknya kan mesti bareng-bareng. Kadang satu sakit ikut sakit.
nyambungnya begitu. Kecuali neneknya 4 gitu. 8 kayak kucing. 4, 6, 8 gitu. Nah itu awalnya tuh seneng, bahagia, apalagi aku kerja. Kalau dulu kan aku mau pakai alat-alat yang berisik, pasti harus antri dulu sama jam tidur siangnya mertua. Jadi ini udah tidur siang enak, belum gitu takutnya. Jadi ya banyak nggak enaknya lah kalau di tempat baru ini. Mau kerja kapan aja, mau ngapain, lagian tempatnya juga asri, banyak kebun, terus berbatasan sama sawah, ada enak banget lah tempatnya begitu. Kamu juga pernah main ke sana? Iya, terus cerita seremnya mana? Aku bilang gitu. Nah itu galak juga ya, galak juga ya. Ya orang pas main ke situ udah ngasih rokok, udah cerita-cerita serem, kopinya nggak keluar kan? Ya kadang-kadang kita perlu pressure juga sama orang. Nah itu sorry, nah itu akhirnya dia mulai iya gini, awalnya aku memang bahagia banget untuk 3-4 bulan pertama begitu pindah di situ. Sebentar bro, ada apa? Sebentar, ini nggak tahu nih kenapa ada muncul begini tiba-tiba. Oke, lanjut. Sorry. Masih oke ya? Nah, lanjut ya. Awalnya itu Mas Januri sama istrinya Wasripah namanya. Tentu nama samaran semua, Bi. Ini mereka bahagia banget, udah lepas dari orang tuanya sendiri. Udah mandiri. Iya, udah mandiri, bukan berarti orang tua menjadi beban, tapi seenggaknya kalau mereka berkeputusan apapun kan nggak ada tekanan dari siapa-siapa, nggak enak sama siapa-siapa. Nah, setelah 4 bulan berikutnya, maksudnya setelah 4 bulan mereka itu seneng-seneng lah di situ, bersyukur bisa kerja enak apa enak, itu mulai kebahagiaan itu sedikit berkurang buat Mas Januri. Karena apa? Anaknya itu udah mulai sakit-sakitan. Ini yang mana? Dua-duanya. Yang kembar. Yang kembar. Tapi, yang pertama kan yang gede itu ya? Iya, tapi itu lebih cenderung yang seringnya sakit lebih intens itu yang kecil, yang cowok gitu. Namanya Zaini. Itu berarti yang bontotnya ya? Yang bontotnya namanya Zaini. Jadi dia itu sering bolak-balik ke dokter begitu ya. Ya satu ganggu waktu kerjanya Mas Januri, biayanya juga kan ya. Ke dokter kadang direkomendasikan ke spesialis karena penyakitnya yang macam-macam. Kadang ada yang namanya gangguan pernafasan, flek, terus ada yang pencernaan, terus saraf, udah yang kemana-mana tidak kata orang sini ya. Dingin diora itu penyakitnya udah mulai kayak gitu. Padahal tadinya enggak. Bahkan kata dokter begini, pernah satu dokter ngomong begini, Mas, karena dia nggak tahu tempat tinggalnya kayak apa, coba Mas jenengan itu Pak, rumahnya itu yang agak diperhatikan, mungkin sanitasinya atau drainasinya kurang bagus atau gimana. Pak, saya itu tinggal di tempat yang asri, sejuk, hijau semua ya. Air-air juga mengalir bagus, orang namanya dekat kali kecil begitu. Ya tapi ini gangguan pencernaan, gangguan ini biasanya lingkungan juga mempengaruhi begitu. Nah, itu seringkali kalau istrinya nanggepin itu semua, Mas manggilnya Mas, ya nanya Mas ke orang-orang yang bisa ya di luar dokter lah begitu, siapa tahu ada hal-hal yang di luar orang yang lebih pintar dari dokter gitu. Dokter aja kan dipanggilnya dokter, bukan orang pintar gitu betul. Kan. Sementara ini dipanggilnya orang pintar, berarti lebih pintar dari dokter. IPK-nya berapa ya? IPK-nya 4,15. Itu 4,15. Nah, itu akhirnya sering ngomong begitu, tapi Mas Januri sendiri dia kan orang yang logik, dia orang yang logis dan nggak mau ngait-ngaitan dengan hal yang seperti itu. Enggak, kata dia begitu. Kalau sakit ya kita berobat ke dokter, tapi ini udah berlarut. Nah yang paling ini kadang dia sakitnya ya kok yang adiknya mulu, tapi karena ada yang sakit kembar ininya ikut, paling nggak panas, rewel semuanya begitu ya, jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara ini rumah dibikin aja ya masih belum jadi full, harus ngambil ke bank, harus ada cicilan dan lain itu kan berat sama buat berobat. Nah satu sore ya, Januri itu pulang dengan motor metiknya, dengan ya kelihatan sangat tergesa-gesa, dia bawa bungkusan putih, tentu biasanya itu dari apotek atau dari mana begitu. Ternyata itu dia bawa susu pengganti, namanya susu apa ya? Susu formula Susu formula gitu. Dia masuk bener
si Zaini itu anak yang kecil itu lagi nangis kejer, Bi. Terus, Pak, iya Pak, dapat susunya Pak. Dapat ini Bu, dotnya. Iya, dot ya, yang buat ini ya. Dotnya, botolnya. ini botolnya juga ada. Pak, sekalian bikin cepet nih, anak muda, udah lapar banget. Dibikinin air hangatnya apa mungkin jangan yang panas begitu ya. Itu langsung mau nyusu, mau minum susu lahap banget, nangisnya juga berangsur. Dia nggak nangis lagi. Lah istrinya ditanyain sama Mas Januri, piye Dek, kamu ini masih belum mau nenen, Dede? Sorry agak kencang. Iya. Gimana Bu? Dede masih belum mau nenen? Belum. Ini udah berapa hari? Udah seminggu. Dedenya nggak mau nenen. Yang satu yang sakit tadi. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ini kalau yang enggak, yang nomor 2 ini, dua-duanya, kedua neneknya itu dia nggak mau. Kalau yang satunya, yang sebelah kanan mau, yang kakaknya itu mau. Masih mau. Gitu. Tapi ya ogah-ogahan Bi, gitu. Jadi untung kata Januri begini. Yang pertama anak kembar saya yang tua, yang perempuan itu untungnya fisiknya rada kuat. Kalau misalnya kayak yang satu, aduh gimana? Sakit semua. Iya repot. Nah ini pada suatu malam. Ini gue tahu penyebabnya nih. Gue tahu penyebabnya. Ya, kamu kan tahuan banget. Tapi tolong jangan dibocorin, Bi. Nanti lah itu kan jatah lu cerita gitu. Nah ini ada satu malam. Jadi kalau gue ngomong kayak gitu, pasti endingnya tebakan gue bener. Karena gue belum ngomongin kan. Nah, itu yang gue maksud. Asli gitu, padahal beda gitu. Benar. Nah oke lah. Gak apa-apa, atur aja, Bi. Terus pada suatu malam. Nah pada suatu malam. Nah Januri kan habis ya biasa kerja selesai begitu. Dan memang itu pun masih belum mau nenen, Bi. Anaknya masih belum mau nenen, masih pakai susu sambung. Itu malam-malam nangis kejer lagi. Si Zaini yang kecil gitu, ditimbang-timbang sama istrinya, gantian sama Zaini, nggak mau, diem juga. Akhirnya opo ya, dia bilang lagi istrinya, Pak Mboya nanya sama orang pinter, ke siapa, Ustadz, Kiai atau siapa aja yang kelihatan pinter, tanyain ini. Siapa aja yang situ bisa ditanyain itu. Oh iya. Situ kan kamu ranking berapa dulu kan? Iya, itu aku ranking 10 nggak pinter berarti. Iya, suruh ditanyain begitu, tapi enggak kekeh aja dia, Mas Januri, enggak, pokoknya enggak banget begitu ya. Akhirnya, wes saya punya obat banyak. Itu spekulasi yang agak ngaco memang, Bi. Obat ini dicampur sama ini digituin. Karena memang saking keselnya tapi nggak mau dia pakai alternatif lain. Pokoknya ini mungkin ada antibiotiknya dikasih, ininya dikasih, dijejelin ke anaknya itu si Zaini. Tidur, Bi. Nggak lama memang tidur. Tapi ya dia agak curiga nih tidur apa nanti kebantasan tidurnya agak digituin juga. Tapi asli ini tidur beneran ya wis. Istrinya juga ikut tidur. Nah dia yang tadinya tidurnya sama anak yang pertama karena ya jagain itu ikut tidur berempat. Itu anak yang gede ditinggal. Pas agak tengah malam ya mungkin jam 11-an begitu ya, dia itu terbangun itu dengar suara teriakan istrinya kencang banget. Ya teriakannya nggak tersentuhin ya, pokoknya istrinya berteriak kencang banget. Nah pas dia melek itu istrinya lagi ngadep ke pintu kamar. Itu lagi megangin si Zaini, lagi didekap begini, jangan ambil anakku, bilang begitu. Jangan ambil anakku sambil dicekap begini. Indonesia atau enggak, pakai bahasa nasional kita di sini. Iya. Ajo dicukut anaknya. Ajo dicukut gitu. Jangan diambil anakku, jangan sambil nunjuk begini. Diginiin enggak? Nunjukin jangan ambil anakku begitu. Kayaknya kan Januri, loh istrinya kok begini. Lah yang digendong ini ya nangis kejer. Kakaknya juga nangis kejer. Aku yang mau nolongin yang mana dulu? Begitu kan keter. Bu, kamu kenapa, Dek? Kamu kenapa? Panggilnya Dek, sorry. Dek, kamu kenapa, Dek? Itu kayak nggak erling, Bi. Nunjuk-nunjuk tapi yang ditunjuk itu siapa? Si Januri itu atau siapa? Bukan, pintu kosong. Iya. Yang ditunjuk. Januri udah di kamar ya? Di kamar, dia di kamar agak sudut kan. Dia bangun, dengar teriakan begitu. Dia akhirnya ngambil istri, sampai tangannya diginiin kayak tangan itu kayak besi kaku banget, nggak bisa dilenturin begini. Tapi yang anak yang digendongan mau diambil juga nggak bisa, kaku semua.
Tapi yang digendongan ini anaknya si Zeni nangis kejer sambil matanya mendelik-mendelik Malik begitu. Tapi ya yang satunya juga ikut nangis. Lagi mana dulu kata dia, mana dulu. Ya Allah, dia nyebut begitu. Tahu-tahu dari luar itu pintunya diketok-ketok. Itu tetangganya pada buru ke situ. Ya, tetangganya pada buru ke situ. Dengar kali ya. Dengar teriakan. Dengar teriakan karena sangat kencang, terus namanya desa kan ya. Suaranya kan masih nyaring kemana-mana. Dan orang masih mau kayak gitu orang-orangnya. Nah, itu akhirnya dia diteka-tekin, ditinggal sebentar, langsung keluar. Akhirnya buka, loh, apa mas, kok nyampe teriak begitu, istrimu tadi teriak ya. Ya Allah, anak itu nggak usah dipersilain masuk, langsung buru ke kamar semua. Yang namanya emak-emak, mbah-mbah gitu kan, langsung, kayak banyu, ada yang bikin air, dibacain apa, ini keroyokan lah. Itu mending ada yang gosok-gosokin minyak kayu putih, minyak ini, ya kan, biar hangat badannya. Itu mendingan malam itu mereka akhirnya bisa melanjutin istirahat. Tapi sebelumnya istrinya bisa tidur, anaknya si Jainuri yang nggak bisa tidur karena dapat keterangan dari istrinya. Jadi, kamu sebenarnya tadi ngeliat apa sih, Dek? Aku ngeliat itu, Mas. Kenapa nunjuknya ke pintu? Orang dia keluarnya lewat pintu. Kok orang keluarnya lewat pintu? Emang datangnya dari mana? Datangnya dari Ethernet. Dari atas. Iya, jadi mungkin yang kayak cerita yang pernah disampaikan dulu masih jenisnya sama, tapi kan mereka merayap itu ya. Iya, mereka kan nggak ngerti gitu ya. Jadi si sosok itu kayak model siluet, bayangan-bayangan itu ya, panjang bawahnya begitu, tapi tek itu ngerayap di Ethernet. Nah itu kayak orang kayang begitu tuh mau ngambil anaknya begini posisinya. Jadi dia sadar atau enggak, waktu itu bocah berusaha mau dinenenin, udah nangis padahal ya mungkin karena ngantuk nggak sadar ini nggak doyan sama neneknya gitu kan. Itu mau diusir-usirin, mau dinenenin. Pas dia ngeliat ke atas itu si Malik lagi merayap begitu, tahu-tahu gelong gitu aja, kayak turun kayak lendang di gerai begitu. Itu mau ngambil begini. Nah itu kayak sendirinya tuh bisa nampak, jangan ambil anakku. Itu langsung lari ke pintu begitu. Akhirnya si Jainuri, oh iya ya, tapi kalau misalnya nggak begitu, diyakinin sama tetua yang kemarin, yang tadi itu datang itu katanya bisa jadi dapat gangguan begitu, tapi nggak ngomong jenis makhluknya apa, Bi. Nah kalau iya berarti setan ada ya, kata Jainuri begitu. Nah ini gawat ini kalau kayak gini, malah dia yang kepikiran, yang jadi takut, yang nggak bisa tidur itu. Nah kejadian kayak gitu terulang lagi besoknya lagi, Bi. Tapi sebelum terulang ini, siang harinya istrinya ngomong ke Jainuri, Pak, aku sebenarnya curiga loh Pak. Mas, aku sebenarnya curiga loh Mas. Curiga apa? Dulu kan kita di sini anteng-anteng aja ya. Anteng, seneng, anak-anak tumbuh sehat, Mas juga kerjanya enak. Mau ngomongin apa sih, maksudnya kamu ngomong apa? Aku curiga sama seseorang, kata dia begitu. Curiga apa? Ini loh, semenjak tetangga kita yang si Ono sama si Ono main, jadi suami istri itu main, ini anak kita mulai sakit-sakitan. Bu, jangan kayak gitu, jangan prasangka, itu nggak baik. Lah yang nyatanya iya, dulu-dulunya kita anteng. Jadi ada tetangganya, itu taruhlah namanya Agung sama Praptiwis ya. Itu dua orang ini laki bini, suami istri ini udah 10 tahun nggak punya anak. Nah karena kenal-kenalan namanya kampung kan sering tepung bareng begitu ya. Melihat Jainuri punya anak yang 2 tahun lucu, pinter. Nah kecil-kecil itu kan nyenengin banget buat orang yang nggak punya, belum punya keturunan. Akhirnya karena keluarganya Jainuri welcome, itu mereka sering intens main, Bi. Kalau nggak berdua saat suaminya libur, ya istrinya sendiri yang main ke situ. Atau melu-melu masak, gendong-gendong apa biar ketularan punya anak begitu. Kadang juga dibawa ke rumahnya si ini, rumahnya mereka yang emang nggak terlalu jauh dari situ lah begitu. Itu aku curiganya sama mereka, Mas. Yakin, jangan-jangan anakku diapa-apain. Jangan ngomong begitu. Pokoknya gini aja, kalau nanti ada apa-apa, aku ya rada percaya ceritamu sama yang semalam katanya ada begini-begini, aku juga takut.
Wis pokoknya doa aja supaya semua ini nggak terjadi lagi. Malamnya kayak gitu lagi. Malamnya itu kayak Bentar. ya Tanggung kan? nyalainin ya Bi. No. Tanggung ntar soalnya ceritanya bakal seru daripada nanti dipotong kan. Iya. Sayang. Ya, mungkin seru gitu aja. Mungkin. Jangan dipastikan. Tapi nggak serem-serem amat tetap ya. Iya. Karena level kesereman kita kan udah asik. udah kelewat jauh gitu. Di bawah maksudnya. Jauh di bawah. Terus gimana? Nah ini akhirnya malam berikutnya kejadian yang sama. Bahkan bukan cuman istrinya aja yang teriak-teriak, anaknya yang gede ikut teriak-teriak dan semua. Januri tidur lagi, emang siangnya juga dia kerjakan. Pokoknya dia dapetin bukan di kamar tapi di ruang depan. Mereka nunjuk eternit semua dua-duanya. Jadi istrinya sama tadi anak yang barep yang gede. Ya anak yang barep sambil nunjuk-nunjuk begini matanya mendelik begini, tapi sambil nangis. Istrinya juga sama. Yang kecil ya nangis, yang itu nangis semua. Ya otomatis warga datang lagi, Bi. Tapi karena persiapan, Januri nggak ngunci pintu. Siapa tahu ada yang kayak gitu lagi. Ya langsung nyelo semua masuk ke dalam gitu loh. Warga-warga yang kemarin. Itu ngeliatnya di mana, di ruangan mana? Di ruang dari kamar. Tengah ya? Pertama dari kamar, terus ini anak yang tembarep juga itu yang lihat di atas eternitnya dia. Akhirnya gabung jadi satu ke tengah begitu, ke ruang depan begitu lah ya. Nah itu akhirnya mereka itu pada datang semua dan kali itu nggak bisa dandanin anak-anak itu sama istrinya Januri nggak bisa ditanganin sama ya ibu-ibu mbah-mbah itu. Wis ngundang ustadz wae gitu. Nah dalam benakku pas diceritain kenapa dari kemarin ustadznya nggak datang sih gitu ya. Apa pemain Jawa atau gimana? Itu salah satu akhirnya ngomong, yam parani yam datangin ya, orang nggak diundang gitu. Kan? Iya kan nggak diundang. Kan dari kemarin nggak mau. Tapi kan urgent Bi. Januri kan tapi nggak mau. Iya sih ya. Masalahnya kan itu. Ntar datang-datang Januri juga sih ya Bi. Sok jadi pahlawan tuh. Nah itu akhirnya si ada namanya Waryem suruh manggil sama yang lebih tua lagi, yang manggil Ustadz jangan kesuwen, jangan lama-lama. Nah Ustadz kan masih ada acara ngaji-ngaji yang nyampe malam itu tareko atau apa udah selesai beneran Bi, itu nyampe ke sono bener. Akhirnya ya namanya orang begitu ya, mungkin udah paknya tahu menahu tentang hal kegoiban begitu. Itu sampai langsung dia datang, yang tenang semuanya, yang tenang pada podondonga kalau Gusti Allah Ta'ala. Dia bikin air doa begitu, diusapin ke mukanya si anak yang barep. Udah dia tenang sama istrinya, sama anak-anaknya itu yang di kuping sama kaki. Katanya kalau lagi memang kayak gitu, yang lain panas, kuping sama kakinya yang atis, yang dingin sendiri. Itu lerep, mereka itu lerep. Tenang semuanya. Terus karena udah malam, Januri juga nggak enak, pengen tahu penjelasannya kayak apa. Yang penting keluarga udah aman begitu. Mereka semua bubar. Nah siangnya baru Januri ke rumah Ustadz tadi Bi. Ternyata iya ya, memang kalau memang kata orang benar, kalau dohir ya obatnya dohir, kalau yang batin ya batin, harus kayak gitu. Yang penting kita udah usaha dohir, baru nanyain begitu ya lah. Akhirnya dari sana, nah ini nanyain ke Ustadz udah, kalau udah nyampe ke sana ya, Dad, sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya, Dad? Kok nyampe seperti itu? Tadinya kami anteng. Katanya begini, maaf ya Mas Januri, ini mah ya bisa dibilang penglihatan saya, benerannya tuh wallahu alam, tapi yang nampak istrinya dengan itu habis main ke rumah ini salah satu tetangga begitu. Nggak tahu, kalau saya kerja tuh kadang-kadang nggak ngeliat istrinya main. Ya sering namanya orang baru yang main kemana-mana gitu. Iya, tapi ada salah satu tetangga, dia itu masih belum punya anak selama 10 tahun belakangan ini. Kata itu Januri, bener juga nih omongannya istri aku begitu kan. Nah ini Mas, itu kisahnya begini. Kalau yang saya lihat di batin saya, suami istri tersebut itu nggak punya anak. Itu karena memang bukan ada yang bikin, tapi
ada sesuatu, mungkin nanti bisa ditanyakan, tapi jangan yang sama yang bersangkutan lah, mungkin cari keluarganya atau apa. Kalau pengen tahu, syukur-syukur jangan nggak pengen tahu. Tapi yang saya lihat itu, dia itu dulu nggak disetujuin pernikahannya sama orang tua. Nggak disetujuin karena memang si suami itu katanya kurang baik di mata orang tuanya, tapi si cewek itu nggak nurut sama ibunya sendiri, sedangkan ibunya itu udah nggak punya suami lagi, semata wayang nggak tinggal orang tua satu-satunya. Itu demi si cowok tadi itu ngelawan ibunya, ninggalin ibunya sendirian, nggak ada yang ngopenin, dan ikut sama suaminya, tapi disepatani, ya sambil keloro-loro nangis begitu loh, nangis. Kamu terserah kalau mau sama si Agung tadi, misalnya namanya Agung, kalau mau sama si Agung, titenono kok orang bakal dua anak sampai kapanpun digituin. Tapi ini benar atau enggak, kata ustadznya. Itu ada ucapan seperti itu. Mungkin doa orang yang teraniaya, apalagi orang tua itu keijabah, Mas. Lah tahu apa hubungannya sama istri aku yang ke situ. Nah, ucapan yang kayak tadi itu didengar oleh bangsa-bangsa begituan. Yang paknya memang tentang bocil-bocil, bukan anak-anak. Itu yang saya lihat itu di rahimnya itu diikat sama Umi Sabian. Jadi nggak bisa punya anak seperti itu loh. Ya, lebih gampangnya lagi begitu, jadi rahimnya diikat. Kayak di steril tapi steril gaib. Steril bener, steril gaib, spiral lah ya sih. Steril bukan spiral. Oh iya, steril ya. Bukan yang di metode ikat, ada yang dipotong gitu, udah potongan permanen. Itu yang diikat itu masih bisa dibuka lagi gitu. Terus nah itu seperti itu. Ya Allah, kan sampai segitunya. Ya makanya itu yang kelihatan dari saya, nggak tahu itu hasilnya seperti apa. Itu istrimu ini main ke rumahnya si tetangga tadi, mau jemput anakmu yang dibawa mereka. Iya bener Ted, kayak gitu, sering dibawa mereka. Ya nggak apa-apa sih, cuman karena memang tadi istrinya ada makhluk itunya. Biasanya makhluk kayak gitu ya nggak sendiri, punya saudara, punya lain-lain, punya raja dan lain-lain. Nah itu punya handai tolan, punya handai tolan, sepupu dan lain-lain. Nah itu anakmu itu dipegang sama mereka, sering diwerui lah, dikawangi. Akhirnya mereka sering mendelik-mendelik, sering digangguin sama mereka. Nah istrimu dikerjain sama mereka kan iseng. Neneknya itu pendulanya kata Ustaz itu dipegang sama sama makhluk tadi. Jadi rasanya nggak enak. Orang dipegang, kalau dipegang sama kamu mending, paling bau rokok digituin. Itu bukan dipegang dong. Apa ya? Ya adalah ya. Itu terus. Nah itu kalau pegang sama kamu bau rokok, dipegang kayak gitu ya nggak mau minum. Nah terus gimana? Dan ya udah urusannya nanti ya insya Allah kita berdoa sama Allah Ta'ala nanti ya kiranya udah cukup. Mereka juga udah berusaha berbuat baik dan pengen punya keturunan. Semalam alhamdulillah ikatan yang di tadi rahim itu tak lepasin. Kita dapat izin lah dari pangeran, dari ini diistuni, bisa diuculin, bisa dilepasin, dan gangguan sama istrimu udah selesai. Kamu baik-baik kesananya, jangan asal sembrono. Dan misalnya kayak tadi istrimu ngomong nanya ke orang, bisa bukan harus nanya ke saya loh ya, karena dia mungkin ada loh namanya kayak gitu kan, orang sensitif. Istri bisa jadi dia ngerasa kok ini nggak beres, ya tetap ada yang namanya batin Mas, ada yang namanya goib. Ada juga penyakit, ada obat. Tetap harus berusaha, nggak apa-apa gitu. Itu akhirnya selesai, bisa diurusin. Tapi tolong itu keluarga itu jangan dijauhin. Gitu. Jadi apa ya? Itu nyambung aja gitu ya. Satu sumbernya disuruh pergi, ya. Iya. Terus akhirnya ya kayak gitu. Nah, gue tuh penasarannya begini. Si makhluk tadi apa urusannya kayak gitu, kayak tadi mau ngambil si anaknya kayak gitu. Sebenarnya nggak ngambil, teror sih. Oh, itu cuman kayak iseng aja yang ngerjain doang. Karena memang gitu. Di Islam juga ada Umi Sabian. Memang tugasnya khusus di bocil-bocil, udah bocil-bocil bikin kerasan orang tua lari ke dukun kemana, jadi jauh dari iman, seperti itulah gampangannya. Tapi memang setelah itu namanya
Si Jainuri nggak penasaran, istri perempuan penasaran nanya-nanya. Kenapa sih Mas? Iya tahu tuh bener. Terus dijelasin begitu. Iya katanya memang dia pernah begitu. Pernah begitu apa? Maksudnya dia pernah nyakitin orang tua, kayak ceritanya Pak Ustadz. Seperti itu. Nah, gue pikir yang itu yang sama neneknya gitu. Oh iya aku pernah dipegang gitu kan. Kali aja dia juga ngerasa istrinya gitu. Kirain mau nanyain itu, terus ditanyain nggak si itunya megang beneran nggak gitu. Terus Pak Ustadz minta tolong diobatin gitu. Ya udah nanti saya obatin, nanti dilap pakai air gitu kan. Terus Ustadznya yang megang gitu, ya kagak begitu lah, nggak kayak gitu. Makanya ceritanya kok jadinya ke sana gitu. Namun ya begitulah Bi, akhirnya tetap diwanti-wanti sama Pak Ustadz, diamatin jangan dijauhin. Orang-orang yang kayak gitu, yang punya luka dulunya, yang punya kesalahan, orang hidup itu menang salah. Betul. Boleh salah, tapi dia yang penting kita gimana lebih baik ke depan. Mereka pengen baik, kita rangkul, jangan dijauhin. Betul. Dulu begini-begini. Akhirnya benar jadi keluarga mereka dan akhirnya hamil. Nah itu pertanyaan tadi, gue mau nanya itu sekarang gimana? Akhirnya nanya anaknya siapa hamilnya gitu kan? Enggak lah, itu anaknya Agung lah. Masa anaknya lu? Iya. Aduh, bisa. Ya itu segitu aja, nggak serem-serem banget kalau di sini. Tapi kalau ceritain situ serem banget. Tapi alhamdulillah sih, ya alhamdulillah udah dikasih omongan. Ya pokoknya siapapun sih, siapapun gitu, kawan-kawan di rumah gitu yang misal itu tadi belum dianugerahi anak atau apa ya bersabar aja, terus berusaha nikmatin aja momen yang ada kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Mungkin kadang begini ya. Kita nggak dikasih sesuatu itu juga karena kita belum siap gitu. Bener. Kadang kita ngerasanya udah siap tapi sebenarnya belum siap gitu. Gue nggak materi kok udah bisa. Iya materi betul, tapi secara mental, secara ini bisa jadi nggak siap dan memang nggak dikasih karena memang takutnya nanti malah jadi nggak baik. Iya, Gusti Allah lebih ngerti kok yang mana yang mau dikasih pantas layak enggak. Betul, yang maha kuasa gitu ya. Iya. Allah itu lebih tahu lah. Kadang orang yang kelihatannya ekonominya pas-pasan malah dikasih bocil terus. Tapi kalau dilihat memang dia eman sama bocah, diperhatikan. Nah, iya. Betul, eman, dan itu tadi dikasih kebahagiaan yang lain gitu ya. Betul. Memang dengan jadi gini, intinya tuh ini yang gue percaya gitu ya. Kalau sorry Pita potong, kalau situ lagi ngomongin kayak gitu, dalam pandanganku sini kamu kayak pakai kopi ya terus sorban begini loh. Enggak. Asik. Bukan gue banget. Gitu. Asik. Apa namanya? Yang namanya kayak gitu, dan gue akhirnya lupa tadi gue mau ngomong apa. Allahu Akbar. Lupa beneran sumpah. Asli padahal tadi tuh poin keren ya. Padahal keren banget, poin keren banget. Habis ngerokok pasti ada kelihatan. Enggak. Udah lupa. Kalau udah lupa susah. Nanti biasanya pas mau closing itu baru inget lagi. Oke. Iya, tadi aku juga nggak terlalu nyimak ya. Ingat, jadi begini. Apa dalam yang namanya dari tadi, yang gue yakini gitu ya. Iya. Jadi gue ngelihat semua kehidupan yang ada itu nggak ada satupun yang sempurna menurut gue. Benar. Jadi memang kayak Allah gitu ya yang punya kehidupan itu memang udah mengatur, membatasi kita. Jadi nggak ada orang yang benar-benar sempurna, bahagianya full banget, itu nggak ada. Jadi contoh aja ya, contoh-contoh yang kelihatan banget yang dohir aja. Itu tadi misal orang yang kurang mampu dikasih anak lebih banyak. Itu kan sebenarnya anak kan suatu kebahagiaan, di rumah ramai begini kan. Tapi mereka dikasih kekurangan itu tadi. Setiap hari tuh mikirin besok makan apa ya, makan apa ya. Sementara orang yang dikasih kelebihan harta atau apa, ada yang punya kasus seperti itu, justru mereka nggak punya sesuatu, atau mungkin mereka punya, tapi di rumahnya ya itu hampa, sepi kayak gitu. Jadi memang nggak ada yang perfect gitu, tergantung kita mau milih mana, kita mau milih yang kurang, atau mau milih yang kelebihan. Semua punya masalah sendiri-sendiri gitu. Tinggal gimana kita bisa mensyukuri itu atau enggak, gimana kita bisa menjalani itu atau enggak. Itu doang sih, itu poinnya itu tadi. Bener, udah, gue lepas lagi kita. Lupa lagi nggak apa-apa. Udah lupa lagi, udah. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang udah mau nonton, udah mau dengerin obrolan kita yang nggak jelas ini, yang ngalor ngidul kayak gini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan.
Ya siapapun itu semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Siapapun sekarang yang lagi siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobur kita selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.